Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in, amma ba'. Para pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat pecinta Al-Quran, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan yang kita jalani setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Taib, sahabat pecinta Al-Quran, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan belajar tentang lafaz-lafaz yang gharib ataupun mad yang hanya terdapat dan tersebut 3 kali saja di dalam Al-Quran. Yaitu malam ini kita akan belajar yang pertama, yaitu surah An-Naml ayat 59. Jadi bagaimana cara membacanya dan apa nama madnya dan bagaimana penjelasannya, insyaallah akan kita jelaskan nanti. Baik. Jadi surah An-Naml ayat 59 terdapat lafaz yaitu yang berbunyi, ya, kita baca nanti bagaimana cara membacanya, apa penjelasannya, dan ini mad apa akan kita jelaskan. Insyaallah kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah di lafaz Allahu khairun amma yushrikun. Nah, di lafaz Allah. Ya, jadi di sini kita bacakan cara bacanya. Yang pertama panjangnya 6 harakat. Dan setelah panjang 6 harakat baru kita nampakkan yaitu tasydidnya. Dan ini dinamakan dengan mad farqi, ya, yaitu mad farqi. Jadi kenapa dinamakan dengan mad farqi? Karena dasarnya ini adalah mad badal. Jadi di saat mad badal mendapatkan tasydid ke depannya, maka menjadi mad farqi. Makna badlun ganti, makna farqi pembedaan ataupun fara beda, ya. Jadi dibedakan antara mad farqi dan mad badal. Kalau mad badal itu setiap hamzah bertemu dengan hamzah. Adapun hamzah yang pertama berharkat, hamzah yang kedua sukun. Akan tetapi karena orang Arab susah membaca hamzah yang bersukun, seperti contoh misalnya seperti contoh lagi u, contoh lagi i. Orang Arab susah membaca demikian. Jadi karena susah membaca demikian, di sini khususnya pada baris fathah, ya. Jadi di saat baris fathah bertemu a misalnya. Jadi lafaz a itu hamzah yang kedua yang sukun itu diganti menjadi alif, ya, diganti makna badal itu ya ganti, ya, diganti menjadi alif, sehingga setelah menjadi alif dibacalah panjang 2 harakat. Ya, panjang 2 harakat dulu. Jadi di saat sudah jadi mad badal bertemu dengan tasydid yaitu lafaz Allah. Nah, maka menjadilah mad farqi sehingga jadi mad farqi. Jadi mad farqi ini panjangnya 6 harakat. Jadi jangan sampai nanti kita baca langsung Allah. Nah, tidak panjang 6 harakat. Jadi salah. Karena ini maknanya bukan Allah saja. Apakah Allah
Ya, apakah ini ini hamzah istifham namanya. Ataj'alu, adakah engkau jadikan? Apakah engkau jadikan? Ini begitu juga. Apakah Allah? Akan tetapi kalau lafadz Allah yang lain, contoh kita lihat di bawah. Nah, ini lafadz Allah. Misalnya ma'allahi, beserta Allah maknanya. Ya, Allah tetap makna Allah. Tapi kalau di sini bukan Allah saja mana? Apakah Allah? Jadi kalau kita baca dengan lafadz pendek, adapun kita baca Allah 2 harakat saja, maka hilang makna apakah. Ya, maka di sini harus hati-hati saat membaca Al-Quran. Ya, ini dinamakan dengan mad farqi. Dan hanya terdapat 3 kali saja di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu di surat An-Naml ayat 59, cara membacanya Allahu khairun amma yushrikun. Nah, ini Allahu khairun. Nah, gitu cara membacanya. Baik, ini yang pertama, yang surat An-Naml. Kita cari yang kedua, ada 3 lafadz mad farqi di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua di surah Yunus ayat berapa ini? Ayat 59 juga. Nah, yang kedua di surah Yunus ayat 59 juga terdapat mad farqi. Jadi kita membacanya sama juga seperti tadi. Jadi kita baca tetap dengan lafadz a-nya panjang. Ya. Di sini lafadznya panjang, setelah itu nanti baru ke lafadz lam Allahnya. Nah, kita baca, ya, cara bacanya Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya. Qul Allah, ya, 6 harakat atau 6 kali genggam ya. Kalau tangan misalnya 6 kali genggam ya, atau 6 kali ketukan ya, itu dinamakan dengan 6 harakat panjangnya, atau 3 alif ya. Nah, 3 alif itu panjangnya 6 harakat. Jadi jangan sampai tidak salah membaca di sini, kita hanya memanjangkan 2 harakat. Nah, jadi ini panjangnya 6 harakat. Jadi penjelasannya juga sama ya, ada hamzah yang sukun di depan hamzah, sehingga hamzah yang sukun yang kedua dijadikan sebagai alif, digantikan sebagai alif. Nah, ini alifnya ya, nampak di atas. Nah, ini alif yang digantikan. Ini dasarnya hamzah sukun, cuma sudah digantikan menjadi alif ya, sehingga menjadi panjang bacaannya, menjadi mad badal. Jadi saat sudah menjadi mad badal bertemu dengan tasydid, nah, maka menjadilah mad farqi. Makna farqi membedakan antara badal dan ya, yaitu farqi ini ya, makna farqi itu beda ya, oke. Ini yang kedua, yaitu di surah Yunus ayat 59, cara bacanya Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita cari lagi yang ketiga yang terdapat mad farqi di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga terdapat di surah Al-An'am ayat 143 ya, yang berbunyi, nah di sini bukan lafadz Allah, akan tapi az-zakarain. Nah, ini ya. Jadi maknanya ini apakah? Nah, 2 laki-laki, ini hamzah istifham namanya. Makna istifham itu hamzah pertanyaan ya. Nah, ataj'alu, apakah engkau jadikan? Adakah engkau jadikan? Nah, ya. Ini hamzah istifham. Jadi cara membacanya di sini Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Nah, kalau kita waqaf menjadi mad lain ya. Amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Nah, untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan di yang pertama, yaitu ini mad farqi dari mad badal. Jadi setiap mad badal yang bertemu dengan tasydid maka menjadi mad farqi ya, berubah menjadi mad farqi.
Itu hanya terdapat 3 kali di dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita salah membaca. Nah, jadi diingat. Nah, yang 3 tadi yang telah saya sebutkan, surah Al-An'am ayat 143, yaitu yang ini. Yang kedua surah Yunus ayat 59. Yang ketiga surah apa tadi? Nah, diingat ya. Jadi diingat di saat bertemu nanti sudah bisa membaca. Memang ini bahagian dari yaitu mad far'i, akan tapi jarang bertemu sehingga jarang orang menyebutkannya. Ini bukan mad ladzi musaqqal kilmi, bukan ya, akan tapi ini mad farqi. Nah, ya, jangan sampai salah membaca. Panjangnya diingat 6 harkat. Baik, itu saja penjelasan untuk subuh hari ini. Ya, semoga bermanfaat video ini bagi kita semua dan juga bagi Anda pecinta Al-Quran. Semoga menambah pemahaman yaitu tentang masalah mad farqi, yaitu bahagian dari mad far'i juga. Ya, baik, jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like. Jika bersedia untuk subscribe juga boleh, silahkan subscribe. Kami setiap subuh akan menayangkan video-video tentang masalah tajwid ataupun sesuatu yang gharib yang jarang kita ketahui di dalam Al-Quran. InsyaAllah jika Allah berikan umur panjang akan selalu kita buat video setiap subuh. Baik, itu saja untuk hari ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan boleh dikomentar, dikoreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Kami akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.